Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahida Snafifa. Di sini saya akan menjelaskan infografis sejarah 1998. Oke, soal yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan reformasi? Reformasi merupakan upaya dari pemerintahan maupun individu untuk melakukan perubahan terhadap suatu badan dengan melihat fenomena yang telah terjadi sebelumnya dan dirasakan tidak memberikan dampak secara signifikan terhadap perbaikan kesejahteraan anggota melalui sistem pemerintahan maupun perorganisasi yang baik. Reformasi bisa dilakukan di semua aspek kehidupan tanpa terkecuali di bidang agama, berdasarkan pada dinamik kehidupan yang keliru yang diterapkan selama ini sehingga membutuhkan perbaikan dan tujuan melalui visi dan misi yang jelas. Soal selanjutnya nomor 2 adalah apa latar belakang reformasi. Latar belakang terjadinya reformasi biasanya disebabkan terdapatnya penyimpangan, kesalahan ataupun adanya gerakan eksternal atau internal. Soal nomor 5 adalah apakah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatan kepada B.J. Habibie sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 45. Presiden dan Wakil Presiden menegakkan jabatannya selama semasa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya. Oke, soal selanjutnya nomor 6 adalah apakah kondisi politik ekonomi pada saat ini hampir sama dengan masa 1998? Menurut saya tidak. Kenapa? Karena waktu itu terdapat krisis moneter Asia dan Indonesia salah satu dampak terbesar dari krisis moneter tersebut. Oke, soal selanjutnya nomor 7. Soal selanjutnya adalah nomor 7. Apa yang kamu lakukan sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan ketika kondisi politik ekonomi yang tidak sehat atau tidak baik seperti terjadi pada tahun 1998? Jika saya menjadi mahasiswa, mungkin saya akan melakukan demo dengan peraturan dan tempat yang sudah diarahkan agar demo tersebut tidak menjadi sebuah tragedi kelam di masa yang mendatang. Oke, soal nomor 8 adalah apakah realisasi reformasi saat sudah sesuai dengan tuntutan mahasiswa? Tuntutan yang menurut saya hanya 85%. Kenapa? Dari agenda yang dicetuskan masih banyak yang belum sesuai dengan tuntutan mahasiswa, di antaranya supremasi hukum, lalu KKN, sekarang jadi KKN justru makin banyak. Oke, soal selanjutnya adalah soal nomor 9. Menurut Anda, apakah kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa akan terjadi kembali saat ini atau di masa yang akan datang seperti tahun 1998? Tidak. Oke, nomor 10. Soal yang terakhir adalah jika ya apa alasannya atau jika tidak alasannya. Menurut saya tidak, di mana informasi yang didapatkan bahwa pada masa pemerintahan yang modern lebih dekat dan terbuka daripada sebelumnya. Dan menurut saya generasi modern lebih rapi dan berstruktur. Saya harap hal ini tidak akan menimpa lagi NKRI kita yang tersayang. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau keliru dalam menjelaskan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.